Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Sanusi, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Ustadz Zaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah, sehat walafiat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di Masjid Jami' Al-Faizin, melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir bersama, duduk di majelis ilmu sambil menunggu waktu Isya. Semoga semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita semua. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa, bertambah banyak dalam berzikir, bertambah besar mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah majelis segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Allah berikan kita rezeki yang melimpah. Allah mudahkan untuk ke Ka'bah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah semoga keluarga kita, putra putri kita yang belum ibadah, yang belum sujud dimudahkan untuk sujud, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita tumbuh menjadi putra-putri yang saleh wassalehah, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahlus sujud, menjadi ahlul Quran, dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Malki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malki, Saleh bin Musa Hamid bin Bakar Gresik, wa Syekh Bukan Ustaz Syekh Al-Qadir Al-Jalani, wa Kiai Syekh Masyarakat Kiai Khalid Makalan Sallallahu Arifin, Kiai Ihsan Dahlan Nabi Hasan Bahrul, Kiai Hamid Basran, wa Syekh Ihsan Jampes, wa Syekh Nabi Bantul Imam Nawawi, wa Kiai Nur Ali, wa Kiai Syafi Hadami, wa Kiai Jamil Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Tasir padillah syarinya bi abaina mahatina jaddatina wa la kuntu hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa niat iktikaf di masjid agar duduknya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan agar niat iktikaf kita ini pahalanya menjadi besar, maka pertama kita nadarkan terlebih dahulu nadar iktikaf. Karena perbedaan antara sunnah dan wajib itu bandingannya 70 ya. Jadi satu ibadah wajib bandingannya seperti 70 ibadah sunnah. Dan apabila sudah dinadarkan maka jadi wajib, maka nanti kita dapat pahala wajib. Jadi ayo bersama-sama. Pertama saya dulu, inni nadartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat nadar
iktikaf di masjid ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Udah wajib kita nih. Sekarang sudah wajib. Baru sekarang kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya i'tikaf selama saya di masjid ini karena Allah taala. Ya. Jadi untuk i'tikaf nazar tidak masalah. Kenapa? Karena duduk sebentar saja kita sudah dianggap i'tikaf. Ya, akan tapi kalau hal-hal yang lainnya maka jangan mudah-mudah untuk nadar. Khawatir kita tidak bisa menjalankannya. Ya, baik. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis rutin ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Habib Abdullah Haddad pernah berkata, alamatus sa'adah an yuwaffiqallahu al-'abda lil amali shalih wa yassarlah, wa alamatus syaqawah alla yuwaffiqallahu al-'abda lil amali shalih wa yubtala bi amali su'. Alamatus sa'adah, tanda-tanda bahagia, tanda-tanda penghuni surga. Kita semua termasuk dalam tanda-tanda ini. Amin. Apa ciri-cirinya? Karena kita tidak ada yang tahu kita ini ahli surga atau ahli neraka, kita semua tidak ada yang tahu. Tapi dikasih tanda-tanda. Ada tanda-tandanya. Alamatus sa'adah, tanda-tanda bahagia, tanda-tanda penghuni surga, tanda-tanda orang yang selamat. An yuwaffiqallahu al-'abda lil amali shalih. Allah berikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh. Jadi Allah berikan dia taufik hidayah untuk sholat. Allah berikan dia taufik hidayah untuk ke masjid. Allah berikan dia taufik hidayah untuk mengaji. Allah berikan dia taufik hidayah untuk berzikir. Allah berikan dia taufik hidayah untuk membantu terhadap sesama. Ya, karena tanpa taufik hidayah dari Allah, kita semua nggak bakal bisa ada di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini kita semua bisa hadir di sini karena taufik hidayah dari Allah. Tanpa taufik hidayah dari Allah, kita semua sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi tanda-tanda bahagia, tanda-tanda penghuni surga, Allah berikan taufik hidayah untuk beramal soleh, wa yassarlah, dan dipermudah. Mudah untuk berbuat baik, mudah untuk mengerjakan ibadah, mudah untuk berbuat taat, mudah untuk membantu terhadap sesama. Ya. Namun sebaliknya, alamatus syaqawah, tanda-tanda celaka, naudzubillah, tanda-tanda penghuni neraka. Alla yuwaffiqallahu al-'abda lil amali shalih. Hamba tersebut tidak Allah kasih taufik hidayah untuk beramal soleh. Dengar azan, akan tapi di hatinya tidak ada tergerak untuk mengerjakan sholat. Lihat masjid lewat doang. Ya. Lihat pengajian, nggak ada keinginan untuk hadir. Boro-boro mau hadir, keinginan saja tidak ada. Tidak ada keinginan untuk baca Quran, tidak ada keinginan untuk berzikir, tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Ya. Maka dari itu kita nih bisa sholat maghrib di masjid, kemudian hadir di majelis ilmu. Ini taufik hidayah dari Allah. Ini undangan dari Allah. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memudahkan kita. Tanpa taufik hidayah dari Allah, tanpa kemudahan dari Allah, maka tak ada satupun di antara kita yang bisa hadir di masjid. Ya, mau dipaksa bagaimanapun, kalau belum taufik hidayah, kalau belum undangan dari Allah, maka gak bakal bisa hadir. Ya, mau kita seret-seret, ayo ke masjid. Mau kita ajak-ajak, kita bujuk-bujuk, ayo ngaji. Kalau belum taufik hidayah dari Allah nggak bisa. Ya ada aja alasannya. Sibuk lah, mau ngerjain inilah, mau ngerjain itulah, nantilah, ada aja. Dan tidak hanya itu. Ini tanda-tanda orang celaka. Bukan hanya tidak diberikan taufik hidayah untuk beramal soleh. Dia bukan hanya tidak sholat, bukan hanya tidak ngaji, bukan hanya tidak ke masjid. Wa yubtala, masih dikasih bala sama Allah. Wa yubtala bi amali su'i,
Allah kasih bala, Allah kasih musibah, udah tidak bisa berbuat baik, malah berbuat hal-hal yang buruk. Dia kalau tidak ngaji di rumah, dia tidur, ya, di rumah dia mengerjakan sesuatu yang mubah, maka itu masih untung. Tapi udah nggak bisa hadir di majelis-majelis kebaikan, ya, di rumah dia ngomongin orang, kemudian dia judi, atau dia minum minuman, atau mendolimi orang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat terus-menerus beramal soleh dan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, ya. Jadi kalau ada orang untuk berbuat soleh susah banget, tapi untuk maksiat mudah sekali. Bahkan nggak rencana pun jadi tuh maksiat. Ya Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang ditakdirkan celaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, sampailah kita pada hadis yang ke-262. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridai beliau. Ini sahabat Mu'ad bin Jabal adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Mu'ad bin Jabal ini adalah pemuda Ansor yang sangat cerdas, pemuda Ansor yang sangat pintar, sampai-sampai dapat pengakuan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi bil halal wal haram hiya Mu'ad bin Jabal. Yang paling mengerti perkara halal dan haram adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Orang yang pendiam, nggak banyak ngomong. Ya, tapi sekalinya bicara semua orang terdiam, tertegun dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Mu'ad bin Jabal. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ini kalau saya Sayyidina Mu'ad bin Jabal tidak bicara, maka lahalaka Umar. Ini Sayyidina Umar akan binasa. Ya, jadi nasihat-nasihatnya, pendapat-pendapatnya, fatwanya ditunggu-tunggu oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada sahabat cerita di masjid ada halaqah. Halaqah itu perkumpulan, ya, sekitar 30 orang berkumpul, ya, membicarakan hukum halal haram, membicarakan mengenai agama. Setelah semuanya bicara, ada seorang pemuda, bahkan yang paling muda di antara perkumpulan itu, diminta pendapat. Coba tolong, bagaimana pendapat Anda? Langsung anak muda ini berkata, ketika berkata semua mendengarkan dan semua sepakat dengan keputusan anak muda ini. Setelah selesai, ini orang yang ngelihat, yang mendengar, penasaran siapa sih anak muda ini? Ya, dihampiri. Engkau siapa? Siapa namamu? Namaku adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, saking cerdasnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Bahkan saking cerdas dan pintarnya sahabat Mu'ad bin Jabal pernah diutus ke negeri Yaman oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika akan pergi ke Yaman, oleh Nabi besar Muhammad ditanya, "Ya Mu'ad, kalau nanti di sana engkau ada permasalahan, dengan apa engkau memutuskan?" Kata sahabat Mu'ad, "Ya Rasul, akan aku putuskan dengan Al-Qur'an." Kalau tidak kau dapati hukumnya dengan di Al-Quran, kau putuskan dengan apa? Akan aku cari dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada di hadis, maka aku akan berpendapat dengan pendapatku, ya, hasil daripada Al-Quran dan hadis. Ya, diakui kecerdasan, kepintaran sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, dalam hadis ini dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau, "Usika ya Mu'ad, aku beri wasiat kepada engkau wahai Mu'ad." Ya. Aku beri wasiat engkau wahai Mu'ad, kata Nabi, la tada'anna dubura kulli salatin antaqula Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadati. Jangan sampai kau tinggalkan. Ya Mu'ad, aku kasih wasiat ya kepada engkau. Kalau habis sholat jangan pernah kau tinggalkan membaca doa, membaca zikir. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika. Bantu aku ya Allah untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang bagus kepadamu. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Nasa'i. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan dalam riwayat lain, ya Mu'ad, inni uhibbuka. Ya Mu'ad, aku cinta kepada engkau. Ya Allah. Ya, sampai Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka, aku cinta kepada engkau. Kalau kita cinta sama Nabi, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Gimana kita tidak cinta kepada Nabi? Nabi begitu sayang kepada kita. Nabi begitu perhatian kepada kita. Nabi begitu besar jasanya kepada kita. Bahkan kita belum dilahirkan, kita udah diingetin sama Nabi. Kita selalu diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian dan wafatku juga baik untuk kalian. Ya, nah hidupnya Nabi ya bagus. Ya. Karena masa-masa terindah adalah masa-masa bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hidup bersama Nabi, bisa langsung belajar dengan Nabi, ada permasalahan langsung minta nasihat kepada Nabi. Tapi juga Nabi bersabda, wa mamati khairul lakum, wafatku juga tetap baik untuk kalian. Kenapa? Karena Allah sodorkan kepadaku, Allah perlihatkan kepadaku amalan-amalan kalian. Jadi ini amalan-amalan kita semua nih Allah perlihatkan, dilaporkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wajadtu khairan hamidatullah, in wajadtu syarran istaghfartullah lakum. Kalau aku dapati amalan kalian baik, ya. Nih kalau kita lagi sholat, kita lagi ngaji begini nih, ya. Ini dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, umatmu Jama'al Faizin malam ini sedang mengaji. Gembira Nabi. Apalagi yang dikaji adalah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nabi gembira, hamidatullah, aku akan memuji kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau yang disetorkan kepadaku, dikabarkan kepadaku, ternyata amalan umatku ini penuh dengan kemaksiatan, ya, maka istighfarullah lakum. Aku akan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Ya Allah, lihat, kita yang beramal baik, Nabi yang gembira. Kita yang berbuat dosa, Nabi yang sedih, Nabi yang istighfar. Itu kan saking cintanya sama kita. Ini untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuat contoh. Kita punya anak. Anak kita sekolah ranking 1. Kita girang apa tidak, Pak? Girang. Anak siapa itu? Anak aneh. Ya, bangga kita. Kalau kita punya anak pintar. Padahal yang naik kelas anak kita, yang ranking 1 anak kita, tapi kita yang gembira. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Tapi sebaliknya, kalau anak kita tidak lulus, anak kita gagal, anak kita tidak naik kelas, yang sedih siapa? Kita. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Padahal yang nggak belajar bukan kita. Padahal yang belajar bukan kita. Yang nggak naik bukan kita, tapi kita yang sedih. Seperti itulah gambaran betapa cintanya Nabi besar Muhammad, perhatian Nabi kepada kita. Jadi Nabi waktu masih hidup, yang dipikirin kita. Kata Nabi, ya hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Ya, kenapa? Karena kalau kita beramal baik, Nabi gembira. Kita berbuat dosa, Nabi yang istighfar. Kadang kita yang berbuat dosa aja lupa kita sama dosa kita. Ya, kitanya nggak istighfar. Kita yang bermaksiat, kitanya nggak takut. Kita lihat sekarang, kemaksiatan sekarang dibangga-banggakan. Kemaksiatan sekarang dipertontonkan hanya untuk mendapatkan like, ya, untuk mendapatkan penonton yang banyak. Kadang berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama biar banyak yang nonton, ya, biar viral, rela untuk berbuat dosa. Berbuat dosa bangga.
Ini kita kadang lupa untuk istighfar. Nabi yang ketakutan. Ya Allah, nih hambaku, nih umatku, kalau nggak istighfar celaka. Nabi yang istighfar, minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Nabi tiap malam nangis, minta ampun. Bukan atas dosa-dosanya, Nabi nggak punya dosa, tapi atas dosa-dosa kita semua. Bahkan sampai mau wafat pun yang dipikirin kita. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasul merasakan sakit yang begitu parah. Ya, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian ini sangat-sangat berat, ya Allah. Kemudian Nabi nanya, ini dicabutnya nyawa sakit sekali. Gimana kalau umatku? Kata malaikat Israel, ya Rasul, kalau engkau saja sakit, apalagi umatmu, ini udah paling pelan. Umatmu lebih parah lagi. Ya Allah, lihat Nabi yang tiap malamnya sholat sampai kakinya bengkak masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu gimana dengan kita? Ya, yang terkadang lewat sholat, Nabi yang sholatnya khusyuk saja masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, Nabi yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, selalu sambung, terkoneksi kepada Allah, nggak pernah putus, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu bagaimana dengan kita? Kira-kira gimana kita nih? Kayak apa sakitnya sakaratul maut kita? Itu Nabi dengar kita nanti sakitnya lebih parah, Nabi nggak terima. Nabi bersabda, "Syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati." Sakitnya berikan kepada saya, biar saya yang nanggung. Ya, dengan syarat ringanin umatku. Jangan berat-berat, jangan sakit-sakit. Sakitnya berikan kepada saya, ringankan untuk umatku. Lihat betapa sayangnya, betapa peduli Nabi besar Muhammad kepada kita. Bahkan nanti di akhirat, sampai di akhirat pun, tuh Nabi nggak mau masuk surga sebelum dipastikan bahwa semua umatnya masuk ke dalam surga. Ya Allah. Bahkan kalau udah ada satu orang yang divonis masuk ke neraka, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Ya, pada hari itu semua lari. Bapak lari dari anak, anak lari dari bapak, suami lari dari istri, istri lari dari suami. Masing-masing lari. Kenapa? Takut dituntut. Ini kita yang saat ini sangat sayang sama keluarga kita. Kalau salah satu keluarga kita divonis neraka, semoga semua selamat. Semua lari, nggak ada yang berani dekat-dekat. Kenapa? Takut ketarik. Ya, tidak ada satu-satunya manusia yang membela kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Syafaati li ahlil kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk para pendosa besar dari kalangan umatku. Ya Allah. Ya. Jadi bagaimana kita nggak cinta sama Nabi? Nabi begitu sayang sama kita. Jadi kalau kita cinta Nabi itu hal wajar. Kenapa? Karena Nabi sangat besar perjuangannya untuk kita. Tapi yang sangat heran, yang sangat luar biasa, kalau Nabi cinta sama kita, itu hebat. Kalau kita cinta Nabi, itu hal biasa. Tapi kalau Nabi cinta sama kita, itu yang sangat luar biasa. Ya, ini sampai-sampai Nabi ngakuin kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Aku cinta kepada engkau. Ya, ini luar biasa. Ya, berarti kedudukan sahabat Mu'ad bin Jabal ini kedudukan yang sangat luar biasa. Kira-kira nih, seseorang ngasih nasihat, ngasih wasiat kepada orang yang dicintai, kira-kira hal penting atau tidak, Pak? Hal penting. Ya, aku cinta kepada engkau ya wahai Mu'ad. Ya, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai ditinggalin. Nih, kalau tiap habis sholat baca zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, ya Allah, bantu aku untuk dapat berzikir padamu. Bantu aku ya Allah untuk jadi hamba yang bersyukur. Bantu aku ya Allah agar bisa ibadah dengan baik. 3 perkara ini hal yang sangat penting. Ya, 3 perkara ini. Ya, zikir kepada Allah, bersyukur, ibadah dengan baik. Ini tanpa bantuan Allah kita nggak bakal bisa. Ya, tanpa bantuan Allah kita nggak bakal bisa. Kadang kita mau zikir, ya, mau zikir baru zikir sebentar, ternyata udah bengong lagi.
Udah bengong kita. Ya. Lagi zikir sebentar, tiba-tiba ada gangguan, ada handphone bunyi, kita buka handphone, ternyata apa? Kelamaan kita buka handphone, mau zikir balik lagi lupa. Nih zikir tanpa bantuan Allah gak bakal bisa. Ya, makanya penghuni surga nanti udah masuk surga pun masih nyesel, Pak. Ya, orang udah masuk surga masih nyesel. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'at marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan bagi penghuni surga melainkan atas waktu-waktu yang terbuang tanpa ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditampakkan, nah ini waktu-waktu engkau di dunia nih, ya oh ternyata apa? Cuman bengong doang, ternyata cuman duduk doang, ternyata cuman santai-santai doang. Ya Allah, coba dipakai zikir, niscaya apa? Derajat saya lebih tinggi lagi. Coba dipakai untuk ingat Allah, niscaya surga saya, istana saya lebih megah lagi. Ya Allah. Itu Habib Nagib, guru kami, pernah berkata, man qala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gurisat lahu nahlatun fil jannah. Beliau membacakan hadis, barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka ditanamin satu pohon kurma di surga. Baca satu tuh, satu pohon kurma. Kalau kita baca 10, berarti berapa tuh? 10 pohon kurma. Kalau kita baca 100 pohon kurma. Kira-kira kebun 100 pohon kurma gede gak? Gede. Kalau beli berapa sekarang? Kalau beli berapa harganya sekarang? Ya Allah. Itu berarti tiap hari kita udah kehilangan kebun besar. Nah, barang siapa yang baca habis adzan subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, maka rizkinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk lancar rezeki itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu ya, yang rutin baca setelah adzan, ya, maka insya Allah rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 100 pohon korma itu, ya. Jadi orang yang paling banyak zikir itu paling banyak tanahnya nanti di akhirat. Jadi kita jangan sampai nih kaya di dunia tapi kebelangsak di akhirat. Di dunia kita gini-gini nggak apa, ya. Kita begini-begini nggak apa-apa, tapi apa? Jangan sampai kita udah kalah harta, kalah tahta, kalah jabatan, kalah juga amal ibadah. Banyakin zikir, banyakin ibadah, agar apa? Agar kita nanti menjadi orang yang beruntung nanti ketika masuk surga. Karena semua orang yang mati pasti nyesel. Ya, semua yang mati nyesel. Orang baik nyesel, orang jahat apalagi. Yang takwa nyesel apalagi yang nggak takwa. Yang ibadah nyesel apalagi yang nggak ibadah. Yang ibadah wafat nyesel. Kenapa? Ya Allah, ternyata surga itu benar ada, neraka benar ada pahala, ada dosa. Ya Allah, coba ibadah saya lebih banyak lagi, niscaya lebih bagus lagi surga saya. Apalagi yang maksiat, jelas-jelas, ya, ternyata siksa Allah itu nyata. Ya, kita minta kepada Allah, semoga kita semua diberikan taufik hidayah, kekuatan untuk dapat berzikir. Minta Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk dapat mengingat Engkau, untuk dapat berzikir kepada Engkau. Dan zikir itu luas. Sholawat itu zikir, istighfar itu zikir, baca Quran itu zikir, sholat sunnah itu zikir, bahkan nih, ngaji kayak gini juga zikir. Jadi zikir itu luas. Ini manusia tanpa zikir stres. Ini Allah yang menciptakan kita, maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, makanya tidak ada perintah untuk memperbanyak kecuali perintah zikir. Ya, uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya, ini perintah untuk memperbanyak, ada perintah zikir. Macam-macam tuh. Kenapa? Karena manusia kalau nggak zikir stres. Apalagi sekarang ini. Habis hidung dicolok, kendaraan dicolok sekarang. Ya.
Kemarin-kemarin hidung dicolok, sekarang kendaraan. Sehingga yang punya kendaraan mau kemana-mana agak takut ini. Agak takut. Udah nanti nggak lulus, kena tilang lagi. Boro-boro ini mau bayar tilang. Benerin kendaraan aja belum, udah kena tilang, stres. Ya, maka ini kalau nggak zikir ya Allah, stres kita. Idza ta'rif kaifa ta'ish ma ta'ish. Kalau kita tahu cara hidup, nggak bakal hidup kita. Ya, kalau kita tahu cara hidup, kita nggak bakal hidup. Kita lihat tuh, kadang di lampu merah orang cuma jualan apa? Cuma jualan lem doang. Cuma jualan lem. Ada yang cuma jualan apa? Jualan jas hujan. Jas hujan yang 5.000-an sampai 10.000-an tuh. Cuman itu doang. Ya. Dan cuma jual lem tikus segala macam. Ya, ini kalau kita tahu cara hidup, kita nggak bakal hidup. Tapi buktinya hidup semua tuh. Buktinya hidup semua. Semua sih orang udah stres. Yang punya mobil pun stres. Lihat, nggak tabrakan aja berantem di jalan, udah stres. Mikirin hidup. Jadi jangan kita kira orang ini nggak ada masalah. Semua punya masalah. Cuman dengan masalahnya masing-masing. Semua punya masalah, tapi dengan masalahnya masing-masing. Makanya Allah Maha tahu ini manusia kalau nggak zikir stres ini. Makanya perlu zikir. Dan Allah Maha mengetahui manusia punya sifat bosan. Kalau zikirnya cuma satu macam, bosan manusia. Makanya ada sholawat, ada istighfar, ada tasbih, ada alhamdulillah, ada takbir, ada baca Quran, ada sholat sunnah, ada majelis. Itu semua untuk kebaikan untuk manusia. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi ketenangan itu, kebahagiaan itu tidak ada di rumah besar. Kalau ketenangan, kebahagiaan hanya ada di rumah besar, yang rumahnya ngontrak, nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Udah diambil semua main rumah gede. Ketenangan, kebahagiaan itu tidak ada di pangkat yang tinggi. Kalau ketenangan, kebahagiaan hanya ada di pangkat yang tinggi lah. Kita nih rakyat biasa, nggak bisa tersenyum, nggak bisa tertawa. Kenapa? Dia doang yang bisa beli kebahagiaan sama ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan itu tidak ada di gaji yang besar, di harta yang banyak, di mobil yang mewah. Kalau kebahagiaan dan ketenangan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang kaya, hanya mereka yang bisa beli. Kita nggak bakal bisa beli kebahagiaan dan ketenangan. Tapi ketenangan, kebahagiaan Allah berikan secara merata bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi mau tenang, mau tentram, mau bahagia, ya zikir kepada Allah. Ya, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang tenang. Jadi kehidupan tenang hanya ada ketika kita beramal soleh, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir kepadaku, ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kenapa orang yang zikir hatinya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya tentram? Kenapa? Ketika dia ingat kepada Allah, hatinya terhubung, terkoneksi kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Ketika Allah ada di hatinya, maka ketenangan, kebahagiaan, ketentraman yang akan dia rasakan. Ya. Kenapa? Karena dia ingat Allah, Allah ingat sama dia. Kita udah zikir, kok belum tenang? Berarti belum ingat. Baru di lidah doang. Berarti baru di lidah, hati belum terkoneksi. Kalau hati tersambung, terkoneksi, pasti ketenangan, ketentraman yang akan kita rasakan. Jadi kita minta sama Allah, semoga kita semua dibantu untuk dapat senantiasa berzikir. Ya, terutama sholawat. Ya, sholawat di akhir zaman. Jangan lepas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril. Ya, usahakan habis subuh 100. Kemudian habis maghrib 100. Ya, bagus-bagus lebih.
Ya, bagus-bagus banyak sampai ribuan. Jadi sholawat itu paling sedikit 300 ke bawah itu sedikit. 300 ke atas itu sedang. Ya, semakin banyak semakin bagus. Istighfar, sholawat sama istighfar nih jangan sampai ditinggal. Istighfar pagi 100, malam 100. Ya, semua itu semua diselamatkan oleh Allah. Kemudian wasukrika, ya Allah bantu aku ya Allah agar dapat bersyukur kepada Engkau. Karena kita tidak akan bisa bersyukur tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat kita susah sebetulnya bukan dikarenakan kita nggak punya harta, kurang syukur. Yang membuat seseorang susah, sumpek, ya, galau bukan dikarenakan nggak punya apa-apa, tapi kurang syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu hukumnya ada 4. Wajib bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kapan? Ketika sholat dan ketika khutbah Jumat. Kita sholat nggak baca alhamdulillah, nggak baca fatihah, sholat kita nggak sah. Betul atau tidak? Sama ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat khatib nggak baca alhamdulillah, khutbahnya tidak sah. Berarti Jumatannya tidak sah. Alhamdulillah wajib ketika sholat dan ketika khutbah Jumat. Yang kedua, alhamdulillah sunnah. Kapan? Ketika dapat nikmat. Habis makan, habis minum, ya ucapkan alhamdulillah. Ya, nggak usah ngeluh dengan makan rasanya tidak enak dan lain sebagainya. Kenapa? Bayangkan ada juga saudara-saudara kita nggak ada yang dimakan. Boro-boro enak nggak enak, yang dimakan nggak ada. Ya, maka hendaknya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, makruh. Ketika di kamar mandi mengucapkan alhamdulillah makruh. Makanya baca doanya nanti ketika udah keluar kamar mandi atau baca dalam hati. Ya, baca alhamdulillahilladzi Ghufranaka alhamdulilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya, baca dalam hati. Kalau atau di luar kamar mandi. Yang keempat haram. Apa? Habis maksiat alhamdulillah haram. Habis maksiat alhamdulillah haram. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi masang japet. Ya, alhamdulillah tadi untung banyak tadi main judi. Nah, itu apa? Haram. Ya, dosa besar yang begitu. Nah, sebagai penutup, jadi sekali lagi yang membuat kita susah bukan dikarenakan kita tidak punya, tapi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang pernah saya kisahkan, tapi ini kisah perlu kita ingat-ingat. Ya, ada seorang kakek tua. Ini kakek tua, dia istirahat di pinggir sungai, di bawah rindangnya pohon. Dia istirahat sambil buka tasnya. Dia keluarkan roti kering. Cuman roti kering. Roti kering dulu jangan dibayangin kayak roti sekarang. Roti sekarang mah udah banyak isinya, enak. Roti dulu nih kalau nggak dicelupin ke air nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Ya kan ada juga roti tuh. Tuh kalau digigit rontok semua tuh. Ya, ini roti kering dulu nih kalau nggak dicelup ke air nggak bisa dimakan, Pak. Saking seretnya. Nah, ini kakek tua, dia buka roti kering, dicelupin ke air sungai, dia makan, habis itu minum air sungai. Ya sungai dulu kan belum tercemar seperti sekarang. Dia makan, minum roti kering, setelah makan dan minum dia mengucapkan alhamdulillah dengan ekspresi wajah yang begitu bahagia. Ternyata diam-diam ada raja yang memperhatikan. Ini raja nyamperin dia keheranan, kakek tua. Kok bisa-bisanya kau punya ekspresi wajah begitu bahagia, begitu senang? Ya, kau miskin, gak punya rumah, hanya bernaung di bawah pohon. Kau tidak punya harta, kau hanya punya roti kering dan minum air sungai. Tapi kenapa kau punya raut wajah begitu bahagia? Ya, kan beda Pak ya, muka orang sumpek sama orang senang beda. Ternyata nih raja dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan istananya, ya, dan juga dengan bidadari selir-selirnya. Kan raja nggak mungkin istri satu, istri banyak, belum selir
selir-selirnya tuh banyak itu. Ya, ternyata nggak bisa membuat dia bahagia. Bayangin, nggak bisa membuat dia bahagia. Bahkan yang ada namanya Said. Ini dulu ada orang namanya Said. Cerita ke Kiai Muslih. Saya lagi di rumah Kiai Muslih. Kiai Muslih bilang sama saya, "Terus, ini Said. Namanya bahagia, tapi laisa bi Said. Namanya bahagia tapi orangnya nggak bahagia." Namanya Said tapi orangnya nggak bahagia. Dia ceritain. Coba ente cerita sendiri nih. Cerita sendiri nih sama si Badrus. Cerita dia. Dulu dia itu apa? Dulu bos dangdut. Jadi semua dangdut tuh dari dia semua. Sampai biduan-biduannya tuh dari dia semua. Dia punya bini 11 apa 15. Kata dia, murni aneh nggak tahu hukum. Murni aneh nggak tahu kalau istri itu cuma batas 4. Ya, istri 11 atau 15. Itu kalau udah malam tahun baru, itu permintaan banyak. Permintaan banyak. Itu kalau udah permintaan banyak, istri saya nyanyi semua. 11 itu istri saya semua nyanyi, kata dia. Ya, tiap malam pemasukan dia nggak kurang dari 5 juta. Tiap malam pemasukannya 5 juta. Kali sebulan berapa itu? Istri 11. Tapi kata dia, hidup saya nggak bahagia. Hidup saya nggak. Sekarang bagaimana? Saya berhenti sekarang. Saya berhenti jadi guru ngaji sekarang. Istri cuma satu. Bahagia sekarang. Ya, ini raja ternyata dengan kerajaannya, ya, nggak membuat dia bahagia. Heran nih. Ya, kok kau punya raut wajah bahagia? Apa kata kakek tua ini? Wahai raja, kalau engkau makan roti kering ini, kemudian tersangkut keselak, kau harus minum kan? Harga minuman ini seharga kerajaan engkau. Kau beli apa tidak? Ya aku belilah. Daripada aku mati keselak. Baik. Setelah kau makan, setelah kau minum, ternyata kau tidak bisa buang air besar. Ya kau harus berobat. Biaya berobatnya harus menghabiskan separuh kerajaan kau. Kira-kira kau beli apa tidak? Kira-kira kau berobat apa tidak? Ya berobat daripada mati. Bagaimana aku tidak bahagia? Ternyata nikmat makan, nikmat minum, nikmat buang hajat lebih mahal dibanding kerajaan engkau. Ya Allah. Ya, ayo mari kita bersyukur kepada Allah. Apa yang mau kita sedihin? Kita sehat semua. Ya, kita sehat semua, masih enak makan, masih enak minum, masih enak ibadah. Apa yang mau kita sedihin? Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya yang pekerjaannya belum dapat, semoga pekerjaannya diberikan pekerjaan yang berkah, yang usaha sepi semoga diramaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita harta yang melimpah, Allah mudahkan kita untuk haji, untuk umroh, ziarah makam Nabi besar Muhammad, mudah untuk membantu agama dan membantu sesama umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rahman Rahimin, irhamna. Ya Rahman Rahimin, irhamna. Ya Rahman Rahimin, irhamna. Ya Wasal Karami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Marzuqna hajja baitikal haram wa ziyarah khal anam. Rabbi hab lana minas shalihin, Rabbi la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.